Halo semuanya, selamat datang di channel Bagus Arta Kusuma. Di video kali ini, gue ingin sharing pengalaman gue membeli mousepad RGB dengan lampu RGB, tapi harganya cuman 90 ribuan. Ini kamera gue terlalu kecil nih kayaknya nih. Sampai goyang kan kamera gue. Oke gitu lah. Harganya itu cuma 90 ribuan, murah banget. Pertanyaannya, bagus nggak sih mousepad harga 90 ribuan dan RGB? Di sini yang akan gue bahas. Jadi latar belakang dulu ya, kenapa gue memutuskan beli mousepad baru? Karena gue tuh dulu pakai mousepad yang gambar peta dunia, tau kan yang itu cukup populer, cukup banyak yang beli, harganya juga cukup murah. Gue udah pakai sekitar 2 tahun, ya so far cukup bagus benernya, dia bahannya cukup durable. Meskipun yang gue kesel sih kalau kotor sih ya, agak susah dibersihin ya. Jadi petanya tuh jadi jelek lah, pokoknya gambarnya jadi nggak bagus gitu. Jadi gue belajar kalau beli mousepad mending cari yang polos aja sih. Kecuali lu emang orangnya bersih banget ya, kayaknya nggak apa-apa sih pakai yang bergambar-bergambar. Cuma karena gue orangnya susah bersih, mending yang polos aja. Karena kalau yang polos, kalaupun kotor, bersihinnya tuh masih enak gitu dilihatnya gitu. Dan soalnya peta dunia itu kalau kotor, dia susah banget ngilangin kayak bekas-bekas airnya gitu. Itu agak susah, apalagi gue juga makan di meja komputer. Karena kerjaan gue cukup banyak, cukup sibuk. Jadi ya semua gue kerjain di meja komputer ini. Akhirnya, gue pensiunkan itu mousepad. Gue jadiin alas PC biar mengurangi getarannya. Gue beli baru. Tadinya mau beli mouse yang biasa aja gitu ya, yang murah lah. Tapi, ini kayak bagus nih buat konten gitu ya. Terus akhirnya gue beli mousepad RGB tuh harganya cuma 90 ribuan. Linknya gue kasih di deskripsi. Gue nggak punya syarat yang cukup neko-neko ya soal mousepad, karena gue juga nggak main game FPS yang terlalu kompetitif ataupun game MOBA gitu ya. Game gue tuh sederhana, kayak City Skyline, Transport Fever, game-game city building gitulah. Kalaupun gue main game AAA kayak Assassin's Creed atau Watch Dogs, itu juga mainnya pakai gamepad Xbox. Jadi nggak gitu pengaruh lah si mousepad ini. Jadi gue nggak punya yang neko-neko banget. Gue cuma butuh yang emang gampang dibersihin aja, karena sering kena air atau kotoran gitu ya. Itu sih ya menurut gue yang paling penting. Bahan dan look sih sebenarnya nggak gitu penting. Kenapa gue beli yang RGB? Emang karena pengen konten aja, pengen ngeliat sih gimana sih kalau mouse RGB itu bagus apa enggak gitu. Nah, di sini di link yang gue kasih, gue akan bacain ya beberapa spesifikasi yang disebut di barangnya itu. Tunggu bentar, gue coba lihat. Oke, mousepad ini tidak ada nama mereknya, tapi dia disebut ya RGB LED jelas, fine cloth, non-slip, bisa 7 warna lampu RGB-nya, precise positioning, fine woven fabric, dan USB-nya bisa dipisah. Dia ada 2 ukuran. Ada yang XL sama ada yang lebih kecil. Gue beli yang XL yang besar. Terus dia bilang kata ini waterproof alias mudah dibersihkan. Bawahnya materialnya non-slip design. Jadi nggak gampang geser-geser. Udah gitu aja sih. Dan dia datang dengan kotak yang cukup fancy menurut gue. Nih kotaknya begini. Cuma tulisan FGD02. Size XL gaming mousepad, USB power, plug and play, 1,8 meter braided cable. Ya, terus di sini dibilang soft microfiber, 7 warna, touch control on the fly backlight section. Jadi ada tombolnya di bagian mesinnya itu tuh buat lampu RGB-nya, steady rubber base, USB power, plug and play, braided cable. Oke, ini ada satu catatan yang penting sih, karena meskipun dia bilang braided cable, ternyata dia datang dengan kabel. Dia datang dengan kabel biasa, kabel karet biasa gitu. Ini bukan braided ini mah, kabel biasa gitu. Gue nggak tahu apakah nanti punya gue doang yang kayak begini, atau yang lain rata-rata dapetnya braided gitu ya, ditukar sama tokonya atau gimana, gue nggak tahu. Tapi ya inilah kabel yang gue dapet. Tapi emang cukup panjang sih yang kabel yang gue dapet itu. Gue yakin ini kayaknya 2 meter ya. Enggak deh, nggak benar 1,8 ya, 1,8. Sorry, gue salah memperkirakan. Terus bagaimana setelah gue coba? Oke, menurut gue yang tidak enak dari mousepad ini adalah yang ya pasti enggaknya menurut gue agak kurang serak adalah
dia user interface USB-nya masih pakai micro USB. Gua nggak tahu nih kelihatan nggak ya? Tuh. Nggak tahu bakal kelihatan apa nggak. Dia pasti pakai micro USB. Kenapa gue nggak suka micro USB? Karena dia masih pakai pengait gitu ya. Masih pakai pengait yang seiring waktu pemakaian dia akan longgar pengalaman. Karena ya dulu HP Android kan seperti itu ya. Gue lebih srek sama USB-C, cuman ya udahlah ya. Harganya murah juga. Terus kedua tadi kabelnya gue dapat bukan braided ternyata, dapat karet. Terus tadi kan dibilang anti air ya. Oke. Ini gimana gue ngomongnya? Dia memang anti air ya pas dikenain air. Sebentar gue coba. Ini sebenarnya ya ini gue nggak berekspektasi tinggi sih. Namanya juga bahan apa sih istilahnya? Fiber apa tadi itu? Oke, itu. Nah, gue gak tahu bakal kelihatan apa enggak ya. Tapi dia memang di 2 detik pertama airnya kayak ngalir gitu. Tapi abis itu dia akan ngeresep. Jadi ini gue nggak yakin apakah ini yang disebut dengan anti air, karena ekspektasi gue kalau anti air ya dia diem aja gitu, nggak ngeresep ke dalam. Tapi pada akhirnya dia ngeresep juga. Seperti itu. Nah, terus apakah ini mudah untuk dibersihkan? Nggak juga. Ya, gue bisa pakai jangan pakai tisu saran gue, karena tisu masih pakai ninggalin bekas-bekas tisunya, jadi ntar di MOSFET itu putih-putih. Jadi harus pakai ya inilah fiber cloth gitu, yang buat kacamata atau apapun itu lu kasih alkohol atau kasih air gitu ya, baru lu gosok-gosok. Cara bersihnya harus seperti itu. Nah, lalu kita langsung aja masuk ke highlight utamanya. MOSFET ini nyaman apa nggak dipakai? Oke, dia ya karena bahannya sama nih kayak MOSFET biasa lah. Kalau lu beli MOSFET yang harganya under 100.000 gitu, ya bahannya kayak gini semua. Bahkan kalau menurut gue untuk harga 90.000 ini agak terlalu mahal untuk bahannya ya. Tapi karena gue tidak begitu demanding soal MOSFET, ya ini sih buat gue enak-enak aja. Halus gitu, cukup presisi kalau kalian gerak-gerakin mouse-nya. Lalu yang kedua itu adalah soal lampu RGB-nya. Lampu RGB-nya bagus apa enggak? Jadi dia tuh di sini dia ada kayak mesinnya gitu. Ini komputer buat ngatur lampunya. Dia ada yang versi di sini, ada yang versi di samping ya. Tapi gue nggak tahu, kayaknya di toko yang gue beli itu nggak bisa milih. Gue dapet yang versi yang di atas engine-nya. Di sini tinggal kalian colokin aja si kabel micro USB-nya. Nah, langsung dia nyala. Oke, sini gue akan gulung aja ya biar. Oke, ini kelihatan nih, dia langsung bisa nyala. Dia punya 7 warna ya. Dia ada yang bisa ganti-ganti, ada yang... Oke, sorry tadi baterainya habis. Oke, sini gue lepas dulu deh ininya. Biar lebih luasan nunjukin ke kalian. Oke, sorry banget baterainya habis. Ini gue baru ganti baterai kamera. Oke, ini bisa dilihat ya, di warna ganti-ganti. Gitu, terus ini ada tombolnya, tinggal lu pencet aja, dia akan ganti lagi. Tuh, ganti ungu. Ini mati, terus dia breathing, ada yang breathing, terus ya makanya macam-macam lah yang bisa kalian pilih, meskipun tidak seluas MOSFET RGB yang mahal-mahal. Cuman ya dengan budget yang terbatas ini cukup bagus lah untuk mempercantik setup kalian. Kayak gitu aja yang bisa gue sampaikan soal MOSFET RGB ini. Kesimpulannya adalah kalau kalian punya budget yang terbatas dan sekedar pengen punya MOSFET aja dan tidak terlalu begitu demanding soal MOSFET, ini bisa jadi rekomendasi dari gue. Tapi ya sebagai catatan, kabelnya masih micro USB, meskipun disebutnya braided, gue nggak dapet kabel braided, masih kabel karet biasa. Terus menurut gue sih ini bukan anti air ya, meskipun dibilang anti air. Gue nggak tahu lu mendefinisikan anti air seperti apa. Menurut gue sih ini nggak anti air karena dia ujung-ujungnya akan meresap juga. Jadi harus hati-hati ketika menggunakan MOSFET ini. Terus udah lah ya, kayaknya itu aja yang bisa gue sampaikan soal MOSFET RGB ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Gue akan jawab sebisa gue soal MOSFET RGB ini.
Oke, sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media gue yang ada di deskripsi. Kalau mau dukung channel ini juga bisa mampir ke link Saweria yang ada di bawah. Terus juga gue mau pesan untuk jaga protokol kesehatan dan kembali kesempatan jangan lupa untuk vaksin supaya nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Memang video ini cukup panjang karena gue ingin membuat sesuatu yang berbeda. Oke, sampai jumpa di video-video gue berikutnya.